Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'idan lil muslimin ba'da an sabiqana syahrun jihadun wa tazkiyatun lis-sha'imin wa syahrun mubarakun unzila fihi al-Qur'anu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum minal a'idina wal faizin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat untuk pribadi dan berlaku untuk kita semua agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa ke hadirat Allah Azza wa Jalla, karena takwa merupakan mustika paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan ajimat penyelamat dari segala kesesatan dunia dan akhirat. Takwa merupakan benteng yang paling kokoh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, berbekalah dalam tiap derap langkah kita, termasuk langkah membangun Jawa Barat istimewa. Dan sebaik-baiknya bekal, sehebat-hebatnya bekal, sekuat-kuatnya bekal adalah takwa, yaitu komitmen melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen takwa ini menjadi sangat penting dalam merawat hablum minallah, transendensi, membangun relasi positif kepada Allah. Hablum minan nas, transhuman, membangun relasi positif kepada sesama. Dan hablum minal alam, ekosistensialitas, membangun relasi positif dengan alam sebagai hasil dari ketulusan kita menjalankan ibadah saum selama bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa kita harus merawat hablum minallah? Jawabannya, karena kita semua berasal dari Allah, sekarang menginjak dan menetap di bumi Allah. Suatu saat kita akan kembali menghadap haribaan Allah. Allah menciptakan kita dari tanah, setiap hari menginjak tanah. Bahkan saat ini kita berada di atas tanah. Dan ketika ruh terpisah dengan jasad, jasad kita pun akan dikembalikan ke dalam tanah. Sampai di sini baginda Nabi menegaskan yang dinukil dalam kitab Dalilul Falihin, yatba'u ala janajah salasah, yang mengantarkan janajah itu hanya 3 saja. Pertama, ahlikum, keluarga. Mereka hanya mengantar jenazah kita sampai di atas kuburan. Tidak seorang pun dari anggota keluarga kita yang mau membersamai kita masuk ke lubang kubur. Kedua, malikum, harta kita. Tetapi harta yang kita bawa hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Karena lebih dari 40 hari 40 malam habis dimakan rayap, semut, cacing, dan binatang-binatang tanah lainnya. Mula-mula binatang tanah memakan kain kapan, harta terakhir yang kita bawa. Ketika sudah habis, binatang tanah tidak berhenti memakan kulit yang selama ini kita rawat dan kita jaga. Kulit terkelupas habis, memakan daging hingga sumsum balung pun tak tersisa. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang berserakan, tiada arti dan tiada makna. Maka pantas baginda Rasul mengingatkan,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat hati dan amal kalian. Meninggal membawa amal baik, menghantarkan pada kemuliaan dan kebahagiaan, sedangkan kalau membawa amal buruk, menenggelamkan pada kehinaan dan penderitaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita harus merawat hablum minan nas? Karena manusia secara kodrati sebagai makhluk sosial, homo socius, atau dalam bahasa Aristoteles, filsuf Yunani kuno, manusia dikenal sebagai zoon politikon. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena lahir ke dunia dibantu orang lain. Hidup di dunia membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan ketika meninggal dunia tetap membutuhkan bantuan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Ramadan khususnya ibadah saum yang kita laksanakan mengajarkan amar ma'ruf, atau dalam bahasa Kunto Wijoyo disebut sebagai humanisasi, memanusiakan manusia. Gerakan humanisasi itu terletak pada inti saum yang secara lahiriah, selain menahan hubungan suami istri, menahan haus dan lapar di siang hari, ini adalah pelatihan kemiskinan yang nyata. Ternyata haus dan lapar itu sangat menyiksa. Maka demikian pula dengan saudara-saudara kita kaum fakir, miskin dan duafa. Tentu menahan haus dan lapar itu sangat menyiksa hidup dan kehidupannya. Padahal kalau haus kita dan lapar kita ketika berpuasa akan sirna tiada ketika adzan mulai tiba. Jamaah sholat id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus merawat hablum minal alam? Karena Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran mengingatkan bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum turun Al-Quran, mereka dijuluki masyarakat Dulumat Al-Quran surah Ibrahim ayat pertama. Mereka dijuluki masyarakat Ummiyi Al-Jumu'ah ayat kedua. Dan mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah Quran surah Ali Imran ayat 154. Julukan-julukan itu sangatlah buruk karena menggambarkan masyarakat tidak beradab, melainkan masyarakat biadab, yaitu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Kenapa mereka menjadi masyarakat biadab? Jawabannya selain faktor takdir, juga ada peran dan kontribusi alam. Dengan suhu udara sangat panas, alamnya gersang, sumber daya mata air susah ditemukan, tanah subur menjadi sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Sehingga di situ ada mata air, di situ ada rumput menghijau, disitulah ada kehidupan untuk bertani dan beternak. Tetapi ketika musim berubah atau ada kabilah lain yang merampasnya, mereka harus berjuang dan saling menumpahkan darah. Berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat ia bertahan, yang kalah harus pergi berpindah. Sehingga mereka menjadi masyarakat nomaden, berpindah-pindah tempat. Karena berpindah-pindah tempat, masyarakat Arab pada saat itu tidak memiliki peradaban yang dewasa. Untuk merubah masyarakat seperti itu, Allah menurunkan pedoman reformasi peradaban insani, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana penjelasan ini terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat pertama. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Atas pemahaman ini, peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor dan cara pemeliharaan terhadap alam. Henry Thomas Buckley dalam History of Civilization in England menyatakan, if the habitat was scarce will give function, but if not it will make destroy. Jika alam dipelihara akan berdaya guna, tapi jika dibiarkan akan menimbulkan petaka. Pantas saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq migrasi dari Mekah ke Yasrib dalam persembunyian di Gua Sur, para sejarawan mencatat tidak ada ranting yang patah, tidak terganggu burung yang sedang bertelur, bahkan jaring laba-laba pun tidak terganggu dengan kehadiran beliau.
Ternyata inilah makna sesungguhnya dari konsepsi Islam rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat, kasih sayang pada seluruh alam, bukan hanya pada manusia, melainkan alam, tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pantas dengan tegas Al-Quran melarang setiap kita berbuat kerusakan. Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Untuk merawat alam, ibadah puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan mengajarkan pengendalian diri, tidak hanya secara spiritual, emosional dan moral, tapi secara ekologikal untuk merawat alam. Sejalan dengan itu, kita bersyukur kepada Allah di Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Gubernur kita sering mengajak kita semua pada suatu gerakan ekoteologi. Gunung kudu di Awian, Lengkob kudu di Balongan, dan Lebak kudu di Sawahan. Semoga nilai-nilai istimewa ibadah Ramadan yang bersumber dari kitab istimewa Al-Quranul Karim dan contoh hamba istimewa Muhammad SAW dapat kita implementasikan di 11 bulan setelah Ramadan ini dan bersambung pada Ramadan yang akan datang. Semoga ibadah saum yang kita laksanakan mampu menjadikan tiap-tiap pribadi kita menjadi pribadi istimewa menuju jabar istimewa, yaitu pribadi cager, bager, bener, pinter, tursinger dalam bahasa Pancawaluya. Semoga Allah menjadikan masyarakat Jawa Barat menjadi pribadi istimewa yang memiliki kualifikasi ulul ilmi, memiliki ilmu, ulul albab, mampu menjaga keseimbangan akal dan kolbu, ulul absor, memiliki ketajaman mata batin, ulin nuha, mampu menjadikan pengalaman hidup sebagai guru dalam kehidupannya, dan ulul amri, menjadi pemimpin yang selamat dan menyelamatkan yang dipimpinnya. Akhirnya kita bermohon kehadirat Allah, ya Allah, ya Rabbana, semoga saum yang kami laksanakan mampu menghasilkan kepekaan sosial pada sesama insan. Semoga sholat tarawih yang kami laksanakan di malam gelap gulita mampu menciptakan ketajaman mata batin di tengah gelapnya peradaban manusia. Semoga zakat fitrah yang kami tunaikan mampu membersihkan dari segala kotoran dan keserakahan. Semoga tiap tetes air wudhu yang kami basuhkan ke muka mampu melepas segala topeng kemunafikan. Semoga tadarus dan iktikaf yang kami laksanakan mampu semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan dan Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fi dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimina ammah wa fi biladina Indonesia khasah wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al biladana Indonesia biladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.